If you told me it's Khabib versus Topuria and Gaethje on the same night, so he's going to do a 5-rounder with Topuria and then he's going to do a 5-rounder with Gaethje, I would pick Khabib to win both. Semua pecinta MMA tahu bahwa musuh bebuyutan Conor McGregor adalah Khabib Nurmagomedov. Meskipun begitu, para fans MMA kecuali fans McGregor juga sepakat bahwa rivalitas mereka, jika murni dilihat dari gaya dan kemampuan bertarung masing-masing, tidaklah seimbang, karena Khabib jauh di atas McGregor. Bukan McGregor-nya petarung ampas, ya sekarang iya sih, tapi di masa jayanya, McGregor memang petarung hebat, hanya saja style Khabib sangat buruk untuk McGregor. Dan setelah melihat comeback Conor McGregor yang begitu gagal, beberapa pihak bertanya, bagaimana jika Khabib comeback di saat ini? Apakah ia masih bisa tampil dikdaya seperti dulu? Atau ia akan sama hancurnya dengan McGregor karena termakan usia? Menariknya, Khabib memberikan pandangannya sendiri mengenai hal ini. Meskipun ia menolak untuk membicarakan Conor McGregor secara spesifik, ya sampai sekarang Khabib masih males ngomongin Conor sih. Walaupun Conor masih bersemangat jika diminta ngomongin Khabib. Если ты просто мимо проходил, никогда в жизни там не окажешься. Кстати, вот я не знаю, хочешь ты отвечать на это вопрос или нет. Какие ожидания вообще в целом? Думаешь, Конор может конкурентом выглядеть сейчас или нет уже? Даже не хочу об этом человеке говорить, да. Я допускал, поэтому опустим. По поводу... Selamat datang di segmen Discourse, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas beberapa pernyataan Khabib yang menarik untuk disimak. Diketahui Khabib baru saja melakukan podcast berbahasa Rusia bersama Small Talk. Dan sejujurnya dalam hal materi, saya lebih suka menyimak ulasan Khabib dalam bahasa Rusia, karena ia bisa lebih leluasa menyampaikan ide dan gagasannya daripada dalam bahasa Inggris, yang meskipun bahasa Inggrisnya sudah sangat jelas, tapi tentu bobotnya berbeda dengan bahasa negaranya sendiri. Dalam podcast ini, Khabib berbicara tentang banyak hal, termasuk MMA dan sepak bola. Tapi dalam konten ini, saya hanya akan membahas dua pandangannya saja, yaitu peluang Islam Makhachev dalam menghadapi Ian Garry di UFC 330 dan pandangannya mengenai masa prima dirinya. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama, soal peluang Islam Makhachev. Tak seperti pandangan mayoritas fans die-hardnya Makhachev yang seakan memandang rendah Ian Garry, Khabib justru mengatakan bahwa Ian Garry akan menjadi lawan sulit. Yaps, bisa dibilang dalam setiap menjelang pertandingan Islam Makhachev di kelas welter, Khabib merasa was-was. Tentu saja bukan karena takut, tapi lebih pada memperhitungkan secara skill set dan postur Makhachev memang memiliki tantangan besar di kelas welter. Kita ambil contoh saat akan melawan Jack Della Maddalena. Memang betul pada akhirnya Makhachev tampak mengalahkan JDM dengan sangat mudah, tapi itu hasil dari latihan Makhachev yang super keras, karena sebagai mentor Makhachev, Khabib sangat tidak meremehkan JDM. Alasan utama Khabib memandang laga melawan JDM akan berat adalah bahwa laga itu adalah pertama kalinya Makhachev berlaga di kelas welter UFC, dan Khabib overthinking apakah Makhachev mampu menyesuaikan kekuatan, kecepatan, dan staminanya di kelas berat itu atau tidak. Tapi pada akhirnya overthinking Khabib berbuah manis, karena ternyata Makhachev mampu beradaptasi dengan sangat baik. Melawan Ian Garry pun, Khabib juga memiliki rasa overthinking. Kali ini lebih pada sosok Ian Garry-nya yang Khabib anggap memiliki potensi bahaya. Khabib merasa gaya striking Ian Garry yang sangat licin dan suka menyicil lawan akan menyulitkan Makhachev. Ditambah Ian Garry jauh lebih tinggi dan lebih panjang dari Makhachev, sehingga ia memiliki keuntungan besar dalam mengatur jarak. Jika Ian Garry fokus pada nyicil jab kabur, nyicil tendangan kabur, dan seterusnya, maka tentu itu akan merepotkan. Begitulah kurang lebih yang dikhawatirkan oleh Khabib. Karena itu, ia dan timnya berusaha semaksimal mungkin memberikan game plan dan porsi latihan terbaik untuk Makhachev, karena tak seperti dirinya yang memiliki game plan sama, Makhachev lebih adaptif dalam menghadapi lawannya. Selain itu, Khabib juga khawatir pada usia Makhachev
yang akan menginjak usia 35 tahun, dan Khabib percaya bahwa di usia itu adalah fase akhir masa prima kelas welter ke bawah. Jadi secara akumulasi, baik dari sosok Ian Garry, tinggi badannya, gaya bertarungnya, dan usia Makhachev menjadikan Khabib berpikir laga nanti akan berlangsung berat. Yaps, tentu saja saya sangat respect dengan pandangan Khabib ini. Meskipun ada kemungkinan Makhachev akan menang mudah seperti apa yang diprediksikan oleh kebanyakan fans, tapi kenyataannya laga ini sangatlah berat. Dan dengan menganggap setiap laga adalah berat, maka akan ada motivasi lebih untuk berlatih agar outputnya bisa lebih maksimal. Dan memang Khabib sendiri mengakui bahwa ia jauh lebih gugup dan overthinking saat menjadi pelatih dibandingkan saat aktif menjadi petarung. Karena ya bisa kita lihat sendiri, kalau sebagai petarung, Khabib gak perlu banyak mikirin game plan, karena lawannya juga tahu itu, hanya saja tak ada yang bisa menghentikannya. Makhachev tak memiliki skill itu, karena Makhachev mempelajari banyak skill, dan ia akan gunakan game plan terbaik dari skill yang ia punya untuk dicocokkan dengan kelengkapan skill set lawannya. Так что много бегает, вот, сдалека, с дистанции бьет. Такого высокого соперника у нас не было. 193 сантиметра. Высокий, да. Да, более 190 рост, руки длинные, ноги длинные, выбрасывает. Ну, опять-таки, надо будет за ним бегать, собирать его. Надо будет хватать, собирать, валить. Тяжелый бой будет. И скоро 35. Он 91 года, да, получается? 91 октября, скоро 35 будет. Все вместе, стилистический возраст, это все, я считаю, что будет тяжелый бой. Но не легкий бой. Selanjutnya adalah masa prima Khabib. Yaps, banyak yang berpikir bahwa Khabib pensiun di masa primanya, sehingga mereka mengatakan bahwa sayang sekali Khabib merelakan peluangnya untuk menjadi the GOAT yang tak terbantahkan karena memutuskan untuk pensiun dini. Rekor 13 kali kemenangan di UFC dan 3 kali title defense di kelas ringan memang tidak bisa dikatakan yang terbaik dari sisi resume. Padahal jika Khabib tidak pensiun dini, Khabib sangat mungkin melipat gandakan rekornya. Tapi Khabib membantah anggapan itu. Menariknya, bantahan Khabib ini tidak dalam mode membela resumenya sendiri, tapi seakan membuat keputusannya lebih parah lagi. Karena Khabib mengaku ia pensiun bahkan sebelum memasuki masa puncaknya. Yaps, tentu ini mengejutkan karena performa Khabib saat melawan Justin Gaethje adalah salah satu performa terbaik dalam sejarah UFC. George St. Pierre dan Jon Jones yang menyaksikan laga itu sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa tingginya level Khabib. Bahkan Justin Gaethje yang memiliki julukan si paling truk saja sampai mengatakan bahwa satu-satunya lawan yang ia yakin tidak akan bisa menang, bahkan jika ia tampil lebih baik dari masa terbaiknya pun, adalah Khabib. Tetapi Khabib justru mengatakan bahwa ia pensiun dalam kondisi belum di fase puncak. Ia umumnya memang petarung kelas ringan mengalami masa prima di rentang usia 29 hingga 35 tahun. Secara fisik memang Khabib merasa sangat prima, tapi secara skill set Khabib berpikir skillnya masih mentah. Menurutnya dirinya yang sekarang jauh lebih matang dalam skill terutama grappling. Saat ia mereview pertandingannya sendiri, ia kaget bagaimana bisa ia membuat kesalahan seperti ini dan itu. Ya jujur saja saya tidak paham sih, karena fans awam seperti saya tidak menemukan celah dalam grappling Khabib. Jangankan saya, bahkan semua fighter UFC pun sepakat bahwa grappling Khabib adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah UFC. Tapi Khabib sendiri mengatakan sebaliknya. Jadi saya tidak bisa membayangkan seberapa hebat skill grappling Khabib saat ini. Ya sayang sekali ibunya tidak merestuinya bertarung kembali, karena kita tidak bisa melihat puncak prima dari seorang Khabib Nurmagomedov. Karena itu semua yang ada di tim Khabib sepakat
bahwa meskipun status petarung terbaik di dunia saat ini adalah milik Islam Makhachev, tapi tak ada satupun dari mereka yang mengatakan Islam Makhachev bisa mengalahkan Khabib. Dan pernyataan Javier Mendez sendiri semakin mempertegas bahwa andai Khabib comeback ke oktagon, strategi terbaiknya adalah tidak usah melawannya. Karena sebagai pelatih MMA, ia tidak menemukan celah dari MMA grappling Khabib yang sekarang. Jadi kurang lebih Khabib ingin mengatakan bahwa jika Khabib diminta comeback untuk meladeni Conor McGregor yang comeback, maka yang terjadi bukanlah pertarungan MMA, tapi lebih ke penyiksaan. Karena McGregor tak akan punya peluang sama sekali untuk menang. Люди, которые думают, мой прайм был, да? У меня там не было прайма. Я закончил, мне только исполнилось в сентябре 32, и в октябре я закончил. Я еще рано достаточно. Да, я еще даже и не начал. Вот мой грэпплинг намного улучшился на данный момент. На 26-й год, вот летом, да, у меня лучший грэпплинг был, чем в 2020 году. Я вот даже вот сейчас смотрю свои бои, да, я думаю, вот здесь я как могу вот эту ошибку делать? А люди на тот момент с другой стороны, Да. с другого угла, которые смотрят, думают, вау, уровень. Но для меня это не уровень. Мое личное мнение, сам, когда свои бои анализирую, смотрю, я думаю, как я могу эту ошибку делать? Ну, вот сейчас у меня намного лучше грэпплинг. И есть ребята, да, близкий мой круг, команда там, они тоже, которые со мной борются, и в 2020 и 2026 году это, они тоже подмечают, что они говорят, что у меня намного лучше грэпплинг. Demikian segmen Discourse kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman percaya dengan pernyataan Khabib tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi lainnya seputar MMA. Stay tune terus ya. Terima kasih.